SPD beserta istri tercintanya itu Ibu Ustazah Hajjah Muti'ah SPD. Juga yang sama-sama kita hormati dan saya hormati, wabil khusus segenap para asatizah, para guru-guru kita semuanya yang berada di hadapan saya. Wabil khusus orang tua kita, Muminda Ibu Ustazah Hajjah Ainur Rahmah, Muminda Ibu Ustazah Hajjah Umi Yusra. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para ustazahnya banyak semuanya ya, saya enggak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya di pagi hari yang mulia ini. Dan kalau saya sebutkan semuanya mungkin waktunya sampai zuhur nyebutin doangan. Dan juga yang saya hormati para ibu-ibu majelis maulid, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta juga yang saya hormati para bapak-bapak, para hadirin wal hadirat, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah senantiasa kita selalu manjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di pagi hari yang mulia ini kita semuanya masih diberikan nikmat iman, juga nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita dapat bersilaturahim, dapat bermuajahah, dapat duduk bersama-sama di majlis maulid yang mulia ini. Semoga langkah-langkah kita serta hadirnya kita di tempat yang mulia ini, insya Allah di yaumil qiyamah kita semuanya dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia di atas padang mahsyar. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat teriring salam, tak lupa pula marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu-ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, Majlis Ta'lim Nurus Sa'adah saat ini memperingati hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun saat ini sudah memasuki tanggal 1 Jumadil Akhir. Alhamdulillah. Kirain saya mah udah habis maulid, Bu. Tapi masih ada aja tuh sampai bulan Desember. Alhamdulillah. Meskipun waktu bulan maulid sudah berlalu, tapi cintanya kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita tetap kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang sudah menjadi tradisi umat Islam itu setiap acara gak pernah luput, gak pernah lepas dari baca maulid Nabi. Bener apa bener? Ya Bu ya, selamatan rumah kita baca maulid Nabi, nyunatin baca maulid Nabi, ngawinin baca maulid Nabi. Acara apapun minta keberkahannya dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita baca maulid Nabi. Karena kata baginda Nabi dalam hadisnya, man azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Siapa orang yang mensyiarkan, mengadakan
Allah di yaumil kiamah akan diberikan syafaatul ujma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun seberang sonono, seberang kidul ada yang kepanasan, insya Allah di yaumil kiamah dapat naungan yang sejuk, naungan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kecintaan kita kepada baginda Nabi diawali, didasari dengan hati kita yang tulus, ya Bu. Diawali, didasari dengan mencintai diri kita, mencintai keluarga kita, mencintai saudara-saudara kita, mencintai guru-guru kita, mencintai orang tua kita, mencintai suami-suami kita. Bener apa bener? Ya kalau cintanya sama seorang saja belum sempurna, maka pada hari termasuk adalah orang-orang yang cinta kepada sesama, terutama kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, jangankan kita cinta kepada Nabi, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat cinta sama kita, Ibu. Cinta banget sama umat Islam, sama umatnya, sehingga dicontohkan pada suatu hari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang menangis di bawah pohon. Kita nggak tahu pohonnya pohon apa kali ya. Kita pohon jengkol. Itu zaman Rasul. Pohon korma bener ya. Di bawah pohon sedang menangis terseduh-seduh. Apa kata Allah? Wahai malaikat Jibril, turun ke bumi, lihat kekasihku sedang menangis. Tanyakan ada apa gerangan dia sampai menangis terseduh-seduh. Ibu pernah nangis? Kalau ngapa? Kalau nggak dibagi duit, minta duit nggak dibagi, nangis ya Bu ya. Kalau diselingkuhin sama suami, Masya Allah Ibu. Akhirnya malaikat Jibril menanyakan kepada Rasulullah, wahai kekasih Allah, aku disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanyakan kepadamu, kenapa kau sampai menangis terseduh-seduh? Silahkan kau sampaikan kepadaku, ada apa gerangan? Lalu Nabi menjawab, wahai malaikat Jibril, bagaimana aku tidak menangis sementara Nabi Isa mengatakan, siapapun umatnya, baik umatku maupun umatku, wahai Rasul, apabila dia berbuat dosa, kemudian dia tidak merasa dosa dalam dirinya, dan dia tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia nanti akan berada di dalam neraka. Kata Rasul begini, walaupun umatku, wahai Nabi Isa, dia berada dalam neraka, ya Rasul, meskipun umatku yang mempunyai dosa lalu tidak mengakui dan tidak bertaubat kepada Allah, maka dia pun nanti berada di dalam neraka. Maka tangisanku itulah yang menjadi aku sedih, yang menjadi aku menangis. Aku tidak mau nanti ada umat
dalam neraka jahanam. Itu kesedihan aku sehingga Nabi Muhammad nangis sampai 3 hari berkali-kali. Dia sujud kepada Allah, memintakan istighfar kepada Allah buat umatnya yang berbuat dosa, buat umatnya yang lalai daripada perintah-perintah Allah, sehingga para sahabat merasa bingung melihat Rasulullah menangis tidak henti-hentinya. Apa itu semua? Tandanya Rasulullah sangat cinta kepada kita. Tandanya Rasulullah memikirkan kepada kita. Tandanya Rasulullah tidak mau kalau ada umatnya nanti masuk ke dalam api neraka. Tuh, ada yang mau masuk neraka? Nggak ada ya Bu ya. Makanya kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku bakalannya masuk surga. Illa man aba, kecuali yang ogah. Ada yang ogah ada? Ada ya Bu ya. Yang ogah ada. Sahabat nanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, emang siapa tuh yang ogah? Yang ogah yang diajak ngaji alasan aja tuh. Ya Bu ya, Masya Allah. Ada orang sini ada begitu? Ya Allah, jangan sampai dah. Saya yakin orang sini mas semuanya pada rajin banget sih ngaji. Bu, saya duduk apa ya? Santaian dikit. Bu, pasti pada rajin ngaji. Hari Senin ngaji, Selasa ngaji, Rebo ngaji, Kamis ngaji, Jumat ngaji, Sabtu ngaji, hari Minggu ngaji juga. Alhamdulillah. Wa may ya'ba ya Rasul, siapa itu yang ogah? Man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu dia yang masuk surga. Wa man asani faqad aba. Orang-orang yang membangkang, orang-orang yang gak mau ngerjain perintah Allah, orang-orang yang selalu berbuat kemaksiatan, itulah orang-orang yang ogah diajak masuk surga. Semua yang ada di sini kelihatan wajahnya wajah ahli surga. Ya Bu ya, kelihatan semuanya pada cakep-cakep, manis-manis. Dipandangnya juga indah, dipandangnya juga cakep. Tahu kalau dipandang suaminya mas saya kagak tahu dah. Biasanya ibu-ibu kan kalau lagi kayak gini emang keren-keren banget ya. Dandanannya, pakaiannya cakep-cakep, tapi kalau udah di rumah mah jadi berubah. Pakai dasternya udah seminggu nggak dicuci, bolong lagi. Suami mau deketin bau apek, kagak jadi. Ya Bu, Masya Allah, Subhanallah. Semoga semua di sininya menjadi ahli surga. Ibu-ibu yang saya hormati, memperingati hari kelahiran baginda Nabi bukan hanya kita sekedar hadir saja, bukan hanya kita cuma duduk doangan, betul? Ya Bu, kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa meniru daripada kepribadian Rasulullah, karena kita tahu bahkan ibu-ibu semuanya udah pada hafal sama ayat Qur'annya. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada pada dirinya suri tauladan yang baik. Betul. Kalau kita pengen masuk surga, kita rombak diri kita dari akhlaknya kita supaya tambah lebih baik lagi. Betul. Akhlak kepada siapa supaya tambah lebih baik lagi? Pertama, akhlak kita kepada Allah. Kedua, akhlak kita kepada kedua orang tua kita. Ketiga, akhlak kita terhadap suami-suami kita. Keempat, akhlak kita kepada guru-guru kita. Kemudian berikutnya, akhlak kita kepada sesama manusia, kepada saudara, tetangga dekat, tetangga jauh, agar kita semuanya punya akhlak yang mulia, hasil
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu. Sebab kan ada yang maulid mah maulid, ngaji mah ngaji, tapi ahlaknya mah belum pada baik. Bener apa bener? Ya Allah, Bu. Bagaimana ahlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam sebuah kitab. Nabi itu kepribadiannya adalah yang pertama daimal bisri, yang mempunyai kepribadian yang sangat disenangi oleh siapapun. Halo. Nabi mempunyai kepribadian akhlaknya yang sangat disenangi oleh siapapun, baik oleh para sahabat, baik oleh musuh, baik oleh tetangga, masyarakat, siapapun menyenangi daripada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, nenek-nenek ganjel amat tuh dia. Iya, rumah. Mau duduk sini. Bu. Apa dah tuh? Mempunyai kepribadian yang menyenangkan orang lain. Ya. Dari wajahnya, dipandangnya menyenangkan. Tuh akhlaknya mulia. Dari perilakunya, perkataannya menyenangkan, yang diomongin gak pernah orang kagak senang. Dari omongan Nabi. Para sahabat memandang wajah Rasul gak bosan-bosan pandangannya. Betul. Karena dari akhlaknya yang sangat mulia, yang gak pernah orang-orang benci, bahkan juga orang-orang para sahabat rindu kalau gak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita pun mencoba begitu. Alangkah bagusnya kita, pandangan kita di hadapan orang akan terlihat orang yang baik. Betul apa betul? Bu, ibu memandang suaminya orang baik. Suami mandang istri, dipandangnya juga menyenangkan. Betul. Mandang suami pahala apa kagak? Pahala apa kagak? Pahala ya Bu ya. Mandang suami kita pahala. Tapi kalau mandang suami orang dosa. Karena dikatakan oleh hadis Nabi, idza nazara ila zaujat, idza nazara ar-rajulu ila zaujatihi wa nazara ilaihi nazarallahu ilaihi yaumal qiyamah nazarar rahmah. Siapa orang yang memandang suaminya, suami mandang istri, istri mandang suami, main pandang-pandangan dua-duanya. Ibu pernah main pandang-pandangan? Udah berapa lama kawin Ibu? Woi, udah berapa lama pada kawinnya? Ya banyak ya Bu ya, macam-macam ya. Sering mandang apa kagak? Seringan mantatin ya. Bu, maka yang suka pandangan-pandangan ibadah, nazarallahu yaumal qiyamah nazrar rahmah. Maka nanti akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pandangan penuh rahmat kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada lagunya begini, memandang suami itu sarang ibadah, memandang istri itu juga sarang ibadah. Ya, ini pandang-pandangan itu ya. Tapi kalau yang salah gini, memandang suami orang itu sarang dosa, telepon suami orang itu sarang dosa, WA suami orang itu sarang dosa,
Ngambil suami orang itu sarang dosa. Dosa, 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 dosa. Iya kan ibu ya? Iya, kagak boleh. Sebaliknya nih, bapak-bapak juga. Pandang istri orang itu sarang dosa. Telepon istri orang itu sarang dosa. WA istri orang itu sarang dosa. Ngambil istri orang juga sarang dosa. Dosa, 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 dosa. Bener apa bener? Yang masih ada punya suami pandang-pandangan nanti di hari kiamat, yang mandangnya penuh ibadah akan dipandang penuh rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Kata Nabi, wa idza akhadha yadahu, apabila suami ngambil pegang tangan istrinya, istrinya pegang tangan suaminya, main pegang-pegangan. Woi, udah main pegang-pegangan belum? Ya. Saqatat zunubuhu min baini asabihi, akan berguguran semua dosanya dari sela-sela jari kita. Yang masih punya suami, pegang tangan suami, remes-remes. Ya, tangan istrinya remes-remes. Nanti dosanya akan berguguran. Berguguran dari sela-sela jari-jari kita. Udah apa belum? Belum, memang apa? Belum waktunya, belum sempat. Apa katanya udah bosen? Betul, betul. Nah ini Rasulullah pribadinya dalam bisnis supaya kita juga begitu. Terutama sama suami kita, agar kita juga selalu disenangi oleh suami kita. Suami kita juga selalu kita senangi, agar kita sama-sama mendapatkan pahala ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kalau sudah jadi ridho, Allah sudah ridho apa yang kita kerjakan buat suami-suami kita, kita beribadah, Allah sudah ridho, maka jadilah kita menjadi istri yang soleha, istri yang bakalannya masuk surga. Ciri daripada istri yang masuk surga, yaitu yang pertama adalah wajhun malehun, wajahnya akan terlihat wajah yang bersinar, wajah yang berakhlakul karimah, wajah yang dilihatnya enak, wajah yang dilihatnya dipandangnya menyenangkan, terutama terhadap suaminya. Dia nilai ini artis. Wajhun malihun, wajah yang bersinar daripada akhlakul karimah. Wajah siapa? Wajah ahli surga, umat Nabi Muhammad. Ntar pulang-pulang ngaca di rumahnya. Woi, iya, pulang-pulang ngaca nih, ngaca-ngaca. Pulang-pulang ngaca di rumahnya, lihat wajahnya kira-kira masih cantik apa kagak? Berusaha cantik, berusaha menjadi wajah wanita yang soleha, wajah ahli surga, wajhun malehun, wajah yang bersinar daripada akhlakul karimah ada di wajahnya. Wajahnya wajah yang indah dipandangnya, ya Bu. Karena daripada ciri istri yang soleha juga dikatakan dalam kitab Uqudul Ajin, yang pertama seorang yang menjadi ahli surga, istri yang soleha, idza nazara ilaiha sarrathu, apabila dipandang oleh suami, dipandangnya menyenangkan hati suaminya. Tuh, ntar pulang tanya, bang, kira-kira wajah ayah dipandang abang masih nyenengin apa kagak? Woi, pakai bedak satu, apa namanya, satu bedak itu pakai dah, temblok-temblokin.
Ya bibir merah pakai, sifat mata sedok pakai dah tuh. Buat nyenengin hati suaminya. Pasti tanya suaminya, pasti ngomongnya begini, ya udah kayak buntelan kentut lo. Emang lagi dulu mah emang pipi lo masih cakep, hidung masih cakep, bibir masih cakep. Sekarang udah rada tua, umur 50 kesonoin dah. Semuanya udah serba kendor. Betul apa betul? Semuanya serba kendor, dipegang juga udah kendor. Bener? Wajhun malihun, wajah yang bersinar daripada akhlakul karimah. Apabila di hadapan suami tidak menampakkan wajah yang cemberut. Betul. Maka Nabi ngajarnya begitu. Daimal bisri, selalu senengin. Kita juga berusaha agar kita juga menjadi orang yang daimal bisri, selalu disenangi apalagi oleh suami-suami kita. Betul? Bu, matanya pada kesono bayi, ada siapa kali ya? Masya Allah, ahlan wa sahlan guru kita Bapak Kiai Haji Sahroni ya. Lanjut apa udah? Lanjut apa udah? Ya lagian tanggung. Kalau tanggung mah disudahin aja kan belum puas. Saya mah begitu, tanggung obat sih. Agak puas. Pas udah pas mah plong baik pikirannya. Apaan emang? Nah tuh, apa sifat Nabi? Daimal bisri. Yang kedua sifat Nabi itu sahlul khalqi. Akhlaknya akhlak yang sangat mulia. Diabadikan dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya akhlak Rasulullah itu adalah akhlak yang sangat mulia. Tidak pernah punya rasa dendam. Nabi madu tidak pernah punya rasa kesel. Tidak pernah punya rasa iri terhadap siapapun. Karena akhlaknya sangat mulia. Maka kita yang hadir pada hari ini supaya bisa mencontoh daripada akhlak Rasulullah, tidak pernah punya rasa sakit hati, tidak pernah punya rasa dendam, tidak pernah punya rasa marah, tidak pernah rasa hatinya galau. Tuh Nabi tuh. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mempunyai seperti akhlak Nabi sahlul khulqi, akhlaknya sangat mulia kepada siapapun, baik terhadap orang kafir, kepada orang dewasa, anak kecil, ibu-ibu, semuanya Rasulullah menampilkan akhlaknya yang sangat mulia. Ibu, Bu, ahlan wa sahlan, seragam biru putih Ustaz Jaiyah. Selamat datang semuanya, semoga pada sehat. Semoga rezekinya pada lancar. Silakan duduk Ibu. Ya Bu ya, BKMT larangan. Bu, terus apa udah? Memang biasa kalau ada iklan lewat begitu, berhenti dulu ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa Ibu. Jadi hitung-hitung saya nyantai dikit, nggak terlalu buru-buru. Iya, bela ya. Sahlul khalqi, akhlaknya sangat mulia, Ibu ya. Jadi itu Nabi kita juga begitu, sama suami kita, akhlak kita kudu mulia. Bahasa kita kudu enak. Jangan nyakitin. Suami nanya makan, Bu makan hari ini ada apa? Pakai nanya makan, lu gak ngasih duit. Ada yang begitu ada. Ada yang begitu ada. Ada juga emang duit kemarin udah habis kasih 2 juta. Ya ngomong 2 juta emang cukup kemana? Lah saya mah dikasih 2 juta juga alhamdulillah banget sih Bu. Ya orang kagak dikasih sebulan kagak 2 juta. Saya mencari DWK Bu ya. Asya Allah, akhlak tuh akhlak. Mata tangga juga kudu baik akhlak kita. Jangan punya hati yang selalu open, iri sama tetangga. Bener apa bener? Jangan marah, kesel sama tetangga. Bener apa bener? Ya Allah, ada yang sama tetangga sampai marahnya berbulan-bulan. Ada yang begitu ada?
Ya Allah, ada yang kepo banget sama tetangganya. Tetangganya dibeliin TV baru 50 in, dianya meriang. Meriang baik itu. Kepo ya. Besoknya lagi tetangganya ada yang dibeliin mobil Pajero, pingsan dia. Pingsan, kepo sih lo jadi orang kan gitu ya. Besoknya lagi tetangganya lagi mau diberangkatin haji sekeluarga. Stroke dia. Stroke. Bu. Ya kalau udah stroke kayak begitu emang usia udah tua kan tinggal nungguin doang dah tuh. Anak kan tinggal nungguin doang dah tuh. Anaknya udah pada bingung, tetangga udah pada bingung. Ya, apa kata mati begitu. Bu. Maka kita jaga kita, hati kita. Ya Bu ya. Supaya kita orang baik, hak kita baik. Ada yang marah sampai berlebih-lebihan, berbulan-bulan, masya Allah. Ngajinya di mana? Ilmunya kagak dipakai. Orang yang marah kepada tetangganya lebih daripada 3 hari sesama muslim, apa kata Nabi? La yahillu li muslimin ay yakhjura akhahu fawqa salasati ayyamin hatta yaltaqiyani hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhum allazi yabda'u bis salam. Tidak halal orang muslim yang marah sesama muslimnya lebih daripada 3 hari. Ada di sini yang marah lebih 3 hari? Tetangga sama tetangga, saudara sama saudara, ipar sama ipar. Gara-gara pojokannya dijual, kagak bagi-bagi. Pojokan yang mana? Au amat. Ya Bu ya. Marah sampai berlebaran-lebaran. Dari Bang Toi pergi udah pulang, pergi lagi, pulang lagi, pergi lagi, marah terus menerus. Benar. La yahillu, tidak halal. Orang kalau urusan tidak halal, dia sholatnya kagak diterima, kagak dapat pahala. Dia puasanya kagak diterima, kagak dapat pahala. Dia sedekah, kagak diterima, kagak dapat pahala. Karena dia marah sesama muslim yang lainnya lebih dari 3 hari. Ayo dah. Woi. Kan ada yang 4 baik tuh hati kayaknya ya. Pokoknya orang kalau udah marah apa? Hatta yaltaqiyani hadza wa yuridu hadza wa khairuhum allazi yabda'u bisalam. Orang apabila marah, yang satu melengos, yang satu melengos. Bener apa bener? Lah maka udah kesel kan begitu. Lihat batang hidungnya juga biar mancung banget jadi pesek tuh hidung. Ya Bu ya. Masya Allah mau kondangan yang pesta sebelah sono. Tapi dia udah jalan sebelah sono, malah dia muter pakai ke sono. Sono beda tuh dia. Tahu-tahu di ujung sono ketemu dar beda. Kalau udah kayak begitu ya udah kacau bala udah. Itulah orang yang punya rasa hati yang tidak baik. Jadi ada beban di dalam dirinya. Tapi kalau orang yang punya akhlak baik, tidak punya dendam, tidak punya marah, hatinya bersih, qalbunnya qalbun salim, maka dia hidupnya akan tentram, sejahtera, bahkan rezekinya menjadi berkah. Bener apa bener? Bener banget Bu. Kalau kita nggak marah sama tetangga nanyain sayur asem kita mau, kita kagak nyayur. Bener apa bener? Tapi kalau yang marahan mah ngapain gue bagi dia? Sorry ya gue lagi bagi dia. Gue benci banget sama dia. Nah lo, sorry ya Bu ya. Kalau udah kayak begitu tuh, masya Allah jauh dari keberkahan. Ya Bu. Hatta yaltaqiyani hadza wa yuridu hadza wa khairuhum allazi yabda'u bisalam. Orang yang paling mulia adalah orang yang mau mengucapkan salam terlebih dahulu atau mau minta maaf atau memaafkan kesalahan orang lain. Jangan sampai ada dendam di dalam hati kita. Maka umat Nabi Muhammad enggak dianjurkan seperti itu. Jadi jadilah orang yang berakhlakul karimah, berakhlak yang baik kepada siapapun agar hidup kita menjadi berkah,
kita mengikuti daripada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lo dikit lagi dah, guys. Baru jam 10. Dikit lagi ya. Nah, terus konten terus, emang angkot lagi terus baik. Yang berikutnya akhlak Rasulullah itu layyinal janib, mempunyai hati yang bersih tuh Nabi tuh. Hatinya hati yang baik, gak pernah punya hati yang iri dengki sama siapapun. Ya Bu, itu Nabi tuh. Gak pernah. Kita juga begitu. Agar hati kita juga jadi hati yang baik kepada siapapun. Insya Allah. Kemudian yang berikutnya Nabi itu wala ayyabin. Nabi itu tidak pernah mempunyai berkata-kata yang tidak baik. Lisannya selalu baik kepada siapapun. Jadi lisannya gak pernah nyakitin orang lain kalau ngomong. Ini makan kadang-kadang ada juga yang nyakitin ya ngomongnya ya. Lu dari mana? Dari mana kek? Mau tahu bayi lu? Masa ditanya pulang aja jawabnya kayak begitu. Jawab saya pulang maulid po, di Nurul Saadah po, jamaahnya banyak po, makanannya juga banyak berkah. Alhamdulillah. Lu ngapa kagak pergi? Emang gua mah malas sama ngaji. Begitu dia jawab. Ibu, enak gak kalau ada punya saudara, punya teman, punya jamaah yang ngomongnya enak, kagak pernah nyakitin? Enak apa kagak? Nih misalnya kita bertamu nih Bu nih. Kita bertamu ke rumah seseorang. Ya, silakan duduk. Mencari tempat sendiri seperti di rumah sendiri, duduk aja dengan aman dan nyaman dan tentram. Bu, lanjut. Apaan? Bu, Ibu, kita bertamu ke rumah seseorang. Nih, dengerin nih. Yang rumahnya orang itu bagus banget, gedongan. Yang bangkunya juga cakep banget, yang kita kagak punya bangkunya. Yang kalau didudukin endut-endutan tuh bangkunya endut ya Bu ya. Kita mah kagak ada. Nah, itu disiapinnya juga luar biasa. Itu di situ disiapin duren. Enak apa kagak? Duren Ibu ya. Makanannya anggurnya hijau tuh ya. Hijau merah. Apelnya merah. Jeruknya merah. Pokoknya enak banget dah disiapinnya. Tapi orang itu berkatanya jutek. Makan dah tuh kalau mau. Enak apa gitu? Kagak enak kita makan apa kagak? Apa di hati kita? Gurunya kayak begitu ya, kayak orang bola dimakan. Kata kita begitu ya. Ya Bu ya. Tapi satu lagi kita bertamu, orang rumahnya sederhana, bangkunya juga sederhana, disiapinnya kalau kita datang itu juga. Apa? Singkong rebus. Ya Bu ya. Sama tahu, sama getuk, sama combro. Ya Bu ya. Sama timus, saudaranya semua tuh. Singkong, timus, combro, misro, saudaranya semua tuh. Tapi itu orang bahasanya enak. Po, silakan makan apa? Ya Allah makan, emang udah disiapin. Semua habisin nggak apa-apa, po makan silakan. Enak apa kagak? Cakepan yang mana tuh bahasa yang tadi yang kaya raya sama yang orang biasa-biasa? Cakepan yang biasa-biasa. Makanya Nabi pun kepada siapapun tidak pernah berkata-kata yang menyakitkan hati orang lain. Terhadap pembantu Nabi juga, ya Allah, tidak pernah menyakitkan kata-katanya. Kamu jangan berbuat begini, jangan salah, jangan begitu. Bahkan tidak pernah membentak pembantunya Nabi. Makanya itu Nabi dikatakan wala ayyabin, tidak pernah mulutnya, lisannya menyakitkan hati orang lain. Semoga kita juga bisa ya Bu ya. Kita bisa ya seperti Nabi Muhammad SAW.
Lalu yang berikutnya sifat Nabi itu wala musyakin. Nabi itu tidak mempunyai sifat bahil, pelit, medit, buntut, gasiran, koret, pantat, koneng, marge hesek. Kagak Nabi mah. Maka kita juga begitu. Jangan sampai menjadi orang yang bahil. Betul? Bu, kalau ada orang minta sedekah kita kasih. Benar? Jadi kadang-kadang ada orang minta sedekah, dia jawab kagak ada. Padahal mah duitnya banyak banget. Emang ada perbedaan, Bu? Ada orang yang datang minta sedekah, minta buat acara peringatan maulid, datang ke rumah orang kaya, rumahnya bagus, nungguin di depan, baik kagak dibuka-bukain pintu. Bener? Itu nungguin sampai 1 jam. Yang di depan berdua ngomong begini, ini orangnya ada pak kagak ya? Kita udah salah kagak nyaut-nyaut, biarin tungguin baik. Oh ini lama banget baru keluar. Ada apa Bu? Ini minta sumbangan buat peringatan maulid di Musola Nurul Saadah. Tungguin ya Bu. Ditungguin lama banget Bu. Lama banget. Itu kata yang minta sedekah bilang begini, kali dia lagi ngitung ya, biar banyakkan dikit buat kita ngasihnya. Begitu ya Bu ya. Akhirnya pas keluar mah batobel dah. Kagak pantas kelihatan nama rumahnya. Sama kekayaannya ngasihnya cuma 10.000. Apa kata kita, dasar kaya medit, pelit, koret, buntut gasiran, pantat koneng, marga hesek. Lu pelit banget. Beda sama orang yang sederhana karena emang dia rajin sedekah. Dia dermawan. Baru juga diumumin kita mau maulid di Musola Nurul Saadah. Ya udah Pak, nanti saya nyumbang 500.000. Masya Allah. Emang duitnya udah ada belum? Lah itu ya gue mah ngucap baik, siapa tahu rezeki datang. Kan gitu ya. Itu luar biasa, Masya Allah. Bu, orang yang mengeluarkan sedekah, kata baginda Nabi, mana kosomalin bisa dapatin baliyazad, tidak akan berkurang. Harta yang dikeluarkan sedekahnya akan bertambah dan bertambah banyak. Makanya ibu-ibu kalau diminta sedekah jangan pakai mikir-mikir baik. Itu di dompet isinya banyak banget. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang warna kayak oranye, ada yang abu-abu. Dipindah sedekah apa kata dia? Ya gua mana ya gua ambil yang abu-abu baida yang gua taruh. Padahal apa kata dia? Ya Allah nih saya beramal, mudah-mudahan rezeki saya banyak, badan saya sehat, anak-anak saya pada sukses, saya pengen masuk surga ya Allah. Apa kata malaikat? Mintanya banyak banget, ngasihnya cuma 2.000. Bu, ada yang begitu ada? Orang sini mah kagak ada. Orang sini dermawan semuanya. Orang sini seperti Nabi Muhammad SAW, karena kita cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Udah hampir 1 jam saya ngomong ya Bu ya. Semoga panjang lebar yang saya sampaikan ini ibu-ibu pada paham apa orasi ya. Kalau ditanya di rumah laki emang orang pergi maulid, kadang-kadang orang laki malah ada malesan, emang dia mah ya Bu ya. Kalau di maulid ini ibu-ibu banyak banget, laki-laki ada berapa ekor itu ada? Oh banyak, alhamdulillah. Orang pula koren pada rajin ngaji, alhamdulillah. Bu ya, Bu, semoga yang hadir pada hari ini pada berkah semuanya. Diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur kita juga dalam taat kepada Allah. Dimudahkan urusan-urusan kita, dijadikan anak turunan kita yang soleh dan solehah. Dan juga semoga yang pada hadiri maulid ini ya Bu ya, yang ada yang kurang sehat, penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya urusan, mudahkan urusannya. Yang punya hajat, dikabul hajat-hajatnya. Yang punya utang, dilunasin utangnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan bermanfaat. Saya langsung ke daerah Pondok Jati Pinggiran, ada undangan acara akikohan. Jadi dia baru rapi-rawi kali ya. Ya Bu ya. Mayan hari ini ada 2 undangan, 3 undangan, 3 amplop saya punya hari ini. Alhamdulillah ya Bu ya. Amplop saya banyak banget di rumah. Kalau yang mau silakan ke rumah saya. Alhamdulillah ya Bu ya. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan saya. Mohon ridho ikhlasnya kepada guru-guru saya. Wabil khusus ini orang tua saya yang dulu saya masih kecil ada, saya udah tua masih ada baik. Alhamdulillah panjang umur. Dia panjang umur ya. Jadi berkah, jadi doa. Dia belum ada air-airnya. Sekarang udah tua saya juga ya Bu ya. Ya, gitu aja. Minta doa, minta ridho, minta ikhlasnya kepada semuanya ya Bu ya. Saya terbang duluan ya Bu ya. Mohon maaf. Mobil khusus saja marfu'ah yang undang-undang saya. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.